Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linaida Pratiwi dari kelas SPSIC 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tafsir ayat dan hadis ekonomi tentang materi zakat ekonomi dan politik ekonomi. Kemudian di sini akan terbagi menjadi dua bagian antara tema zakat ekonomi dan politik ekonomi. Yang pertama adalah zakat dan fungsi bagi sosial ekonomi. Materi tersebut terdapat di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tudzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahumullahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian untuk tafsir ayat tersebut, ambillah wahai Nabi dari sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat yang mencampur adukan antara amal soleh dan perbuatan buruk lain, yaitu zakat. Ia membersihkan mereka dari kotoran atau dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas, dan berdoalah kepada Allah bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan mintalah ampunan bagi mereka dari dosa-dosa itu. Sesungguhnya doamu dan permintaan ampunanmu akan menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka, dan Allah Maha mendengar tiap-tiap doa dan ucapan, dan Maha mengetahui keadaan-keadaan hamba dan niat mereka, dan Dia akan memberi balasan kepada setiap orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya. Kemudian tafsir dari Al-Musyair atau Kementerian Agama Saudi Arabia tentang ayat tersebut, yaitu ambillah wahai Rasul dari harta mereka sebagian zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda maksiat serta dosa dan mengembangkannya sebagai kebaikan bagi mereka. Dan panjatkanlah doa untuk mereka setelah kamu mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar doamu lagi Maha mengetahui amal, perbuatan, dan niat daripada mereka. Dan tafsir dari Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu pakar fikih dan tafsir dari negeri Suriah, mengenai ayat tersebut adalah Allah berfirman kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang menepati kedudukannya atau kepemimpinannya, saya memberi perintah dengan apa yang dapat menyucikan orang-orang yang mukmin dan menyempurnakan iman mereka, bahwa ambillah zakat dari mereka atau harta mereka, yakni zakat yang diwajibkan dengan zakat yang kamu bersihkan dari mereka bagi dosa-dosa mereka dan akhlak mereka yang tercela, dan sucikanlah mereka, yakni menimba-nimba akhlak mereka yang baik dan amal soleh, dan menambah pahala mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian menyuburkan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka, yakni untuk orang-orang yang mukmin secara umum dan secara khusus pada waktu mereka membayarkan zakat mereka kepadamu. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, yakni ketenangan bagi hati mereka dan kegembiraan bagi mereka, dan Allah Maha mendengar doamu dan menerima dan mengabulkannya, lagi Maha mengetahuinya tentang keadaan dan niat hamba-hambanya. Kemudian Dia akan membalas masing-masing pelaku sesuai dengan amal dan niatannya. Nabi melaksanakan perintah Allah dan memerintahkan mereka bersedekah serta mengutus amal-amal yang mengambilnya, dan jika ada yang datang membawa zakatnya, maka Nabi akan mendoakan kebaikan untuk mereka dan mendoakan keberkahan atas zakat yang mereka antarkan. Kemudian jika harta tersebut diperdagangkan, maka ini jelas karena itu adalah harta yang tumbuh dan menghasilkan. Maka termasuk keadilan jika digunakan untuk menghibur orang-orang miskin dengan menunaikan zakat yang diwajibkan Allah kepadanya. Adapun selain harta perniagaan, jika harta itu berkembang seperti biji-bijian, buah-buahan, binatang ternak yang dimiliki agar ia berkembang biak, maka ia terkenal wajib zakat. Jika tidak, maka tidak wajib zakat. Jika karena ia hanya sekedar untuk dimiliki, maka ia tidak sama dengan harta yang biasanya dimiliki seseorang dengan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat finansial. Jika ia dipalingkan dari tujuan tersebut kepada tujuan kepemilikan yang murni dari ayat ini, juga terkandung dalil bahwa seseorang hamba tidak mungkin menyucikan dan membersihkan diri sebelum ia mengeluarkan zakat hartanya,
dan tidak ada yang menggantikan kecuali dengan membayarkannya. Karena kesucian dan kebersihan tergantung kepada pengeluarannya, apa yang mereka keluarkan. Dan ayat ini juga terkandung dalil yang menganjurkan bagi imam atau wakilnya agar mendoakan orang yang berzakat dengan keberkahan, dan hendaknya orang tersebut diucapkan dengan suara keras jika ia membayar zakat, dan itu jika dapat mendengarkannya sehingga dia pun tenang. Kemudian dipahami suatu faidah dari makna ayat bahwa hendaknya kita memberikan kebahagiaan kepada seorang mukmin dengan ucapan yang lembut, mendoakan kebaikan untuknya, dan hal lain. Semisalnya ada yang menyebabkan ketenangan jiwa dan menenteramkan atau menenangkan jiwanya. Hendaknya menyemangati orang yang berinfak dan melakukan amal soleh yang baik dengan mendoakannya, memujinya, dan memisalkannya sebagai orang yang baik. Kemudian rukun Islam, zakat ini merupakan rukun Islam yang keempat yang wajib dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan harta, dan ini hukumnya wajib. Yang selanjutnya adalah tafsir ayat dan hadis tentang politik ekonomi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 260 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilihi kama salihabatin ambatan sab'an shanabila fi kulli sumbulatin min'atun sabbah wallahu yudha'ifu wa yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan butiran benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat ratusan biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Ia hendaki, dan Allah Maha luasa karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Kemudian sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ayat ini turun menyangkut kedermawaan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang datang membawa rahmat mereka untuk membiayai perang Tabuk. Dan ayat ini turun menyangkut mereka, bukan berarti bahwa ia bukan janji Allah terhadap setiap orang yang menafkahkan hartanya dengan tulus. Namun ayat ini berpesan kepada yang berpunya agar tidak merasakan berat dalam membantu. Kemudian karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Ini adalah tafsir Al-Misbah halaman 567. Tafsir ayat ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai pelipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan yang tujuannya untuk mencari keridhaannya, dan bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Mahul menyatakan yang dimaksud adalah menginfakkan harta untuk jihad, berupa tali kuda, persiapan persenjataan, dan yang lainnya. Kemudian Sabi bin Bashar menceritakan dari Ikhromah bin Ibnu Abbas bahwa dirham yang dipergunakan untuk jihad adalah ibadah haji akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia berfirman, Allah adalah serupanya dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir ratusan biji. Kemudian, jika kita analisis apa sangkut pautnya dengan politik ekonomi, ada beberapa intisari yang dapat kita ambil, antara lain yang pertama, perekonomian negara dinilai telah berhasil jika sesuatu bertumbuh kembang atau meningkat. Yang kedua, pemerintah harus berusaha mengendalikan siklus output maupun input ekonomi dalam suatu negara agar input negara lebih besar daripada outputnya. Kemudian, dua hal inilah yang disaharikan dari ayat di atas yang telah saya jelaskan, yang menggambarkan orang-orang yang menginfakkan satu hartanya atau mengeluarkan pengeluarannya, maka akan kembali jumlah yang lebih besar dari pengeluaran tersebut, yaitu 700 kali lipat dari pengeluarannya. Dengan demikian, jika perekonomian negara bersifat tetap atau lebih parah dari sebelumnya, maka perekonomiannya dianggap gagal. Karena ciri dari majunya perekonomian adalah selalu berkembang dan berkembang. Hal ini ditegaskan oleh Nabi SAW. Yang artinya, barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah
tergolong orang yang merugi, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Hakim. Yang selanjutnya adalah Quran Surat Yusuf ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'qulna ma qaddamattum lahunna ila qalilan minahtu shinun, yang artinya, kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit itu, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Quran Surat Yusuf ayat 48. Kemudian, jika ditafsirkan bahwa maksud dari sinadum adalah tahun-tahun di sini penceklik, bermakna mazas, karena yang memakan bukan tahun-tahun penceklik tetapi orang-orang yang hidup pada tahun tersebut, maka asal dari redaksinya adalah al-hana. Kemudian maksud dari fadamtum adalah sesuatu yang telah kalian simpan untuk menghadapi tahun-tahun paceklik tersebut, dan maksudnya adalah dari apa yang kalian simpan untuk ditanam. Kemudian tafsir dari ayat tersebut maksudnya Yusuf juga memberitahukan bahwa pada tahun-tahun kekeringan di bumi tidak menumbuhkan sama sekali tanaman. Kalaupun mereka menanam, jika akan menghasilkan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu ia mengatakan, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya ialah ini tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan tersebut. Kemudian jika kita lihat dari analisis politik ekonomi yang masuk dalam surat tersebut, adalah bagaimana telah dijelaskan bahwa ayat-ayat tersebut sebelumnya, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menjaga stabilitas perekonomian rakyat dan membuat kebijakan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap rakyatnya. Dan pada 2 ayat sebelum yang saya jelaskan, terdapat beberapa pesan yang perlu kita ambil untuk mencapai cita-cita tersebut, cita-cita agar negara kita menjadi negara yang aman. Yang pertama, ayat ini berpesan agar pemerintah harus mempunyai manajemen krisis, yaitu mengetahui penyebab dan menyelesaikannya agar perekonomian selalu stabil, sehingga kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi dalam kondisi atau situasi apapun, yang telah dijelaskan bahwa akan ada situasi panceklik. Kemudian yang kedua, itu mengajarkan kita untuk hidup hemat, karena hemat menjadi faktor penting dalam mewujudkan stabilitas sosial, stabilitas perekonomian dalam bangsa. Kemudian, dengan berhemat, maka pengeluaran anggaran belanja negara itu akan berkurang, sehingga tidak akan mengalami defisit. Bahkan dengan berhemat, pemasukan akan lebih banyak daripada pengeluaran, sehingga masyarakat akan terjamin perekonomiannya. Kemudian, yang ketiga, itu penimbunan kebutuhan pokok manusia diperbolehkan dan dianjurkan ketika tujuannya memang untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, berbeda dengan penimbunan untuk memonopoli, dijual ke masyarakat dengan harga yang sangat tinggi. Dan hal ini dipertegas oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang haramnya menimbun bahan pangan, yang artinya adalah orang yang menjual barang dagangannya akan diberikan rezeki, dan orang yang menimbun dagangannya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pakar fikih mengartikan dengan arti orang yang menimbun kebutuhan pokok manusia, sehingga penimbunannya adalah yang diharamkan oleh Islam ialah menumpuk kebutuhan manusia dan tidak menjualnya sambil menunggu sampai harga barang menjadi naik. Selanjutnya, ayat yang menjelaskan tentang politik ekonomi terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 54 dan 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-malik untuni bihi astahlishu li nafsi. Falamma kallahummahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ij'alni ala hadain aldi hafidhun alim. Yang artinya, dan raja berkata bahwa Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja bercakap apa-apa, dan dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjaga seorang yang berkedudukan tinggi lagi percayai pada sisi kami. Dan berkata Yusuf, dijadikanlah kebenaran negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Quran Surat Yusuf ayat 54 dan ayat 55. Menurut tafsir mufradat yang artinya menyimpan dan dapat dipercayai, memiliki arti pengetahuan
dan pengertian tegas yang diembannya. Kemudian jika kita lihat tafsir ayat tersebut, yakni Allah memberitahukan tentang raja setelah ia memastikan bahwa Yusuf bebas dari tuduhan dan dirinya bersih dari apa yang dikatakan orang-orang terhadapnya. Kemudian raja mengatakan bahwa bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang tepat kepadaku. Maksudnya ialah ia akan menjadikan orang-orang yang dekat denganku dan dijadikan sebagai penasehatku. Tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, maksudnya raja berbicara dengan Yusuf dan mengenal serta melihat kelebihan, kepandaian, pengetahuan profil dan akhlak serta kesempurnaannya. Kemudian raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai di sisi kami." Maksudnya, sesungguhnya engkau sekarang telah mendapatkan kedudukan dan kepercayaan di sisi kami. Lalu Yusuf menjawab, "Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang pandai menjaga, lagi berpengalaman dan berpengetahuan." Ia memuji dirinya sendiri. Hal ini boleh diperlakukan, sedangkan pihak lain tidak mengetahui kelebihan-kelebihannya. Dan jika kita bandingkan dengan analisis politik ekonomi yang bersangkutan dengan ayat tersebut, ialah ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semua cita-cita di atas akan terwujud jika menteri-menteri negara di angkatan tersebut ada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, memiliki kedudukan yang mantap atau merupakan orang-orang yang profesional. Kemudian yang kedua, dapat dipercayai. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat yang pandai menjaga keberlangsungan. Yang keempat, yaitu berwawasan yang luas. Serta semua itu telah tergambar dalam perkataannya. Demikianlah penjelasan yang telah saya jelaskan mengenai materi ayat-ayat ekonomi, zakat ekonomi, dan politik ekonomi yang di dalamnya telah saya rangkum tentang ayat, arti, tafsir, kemudian beberapa pendapat ulama, dan kemudian apa keterkaitannya dengan ekonomi. Mengenai materi tentang politik ekonomi, di situ lebih keterkaitannya dengan ekonomi Islam adalah di situ lebih berbicara tentang bagaimana tatanan negara yang wajib dilakukan, yang wajib disusun agar tatkala esok hari ada suatu bencana atau suatu hal yang memperburuk kondisi, maka negara tersebut tidak lebih buruk dan tetap lebih baik, lebih bagus musibah-musibah yang akan datang dengan manajemen kebendaraan negara yang berhasil. Sekian beberapa tafsir ayat hadis ekonomi dan politik ekonomi yang saya jelaskan. Terima kasih. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Saya yakin ini pasti bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.